Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang memperkenalkan penawaran pasar baru, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Uju Fitriani. Nama saya Deatasa Febriantika. Selamat menyaksikan dan jangan lupa disimak ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu memperkenalkan penawaran pasar baru. Memperkenalkan penawaran pasar baru terdapat pilihan produk baru yang terdiri dari yang pertama, membuat atau membeli. Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangannya. Ketika mengakuisisi, perusahaan dapat membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan itu, atau membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Untuk pengembangan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratoriumnya sendiri, atau dapat menandatangani kontrak dengan riset independen atau perusahaan pengembangan produk baru untuk mengembangkan produk tertentu atau menyediakan teknologi baru. Yang kedua yaitu jenis-jenis produk baru. Produk-produk baru berkisar dari barang baru ke dunia yang menciptakan pasar yang sama sekali baru hingga perbaikan kecil atau revisi produk yang sudah ada. Sedangkan besar kegiatan produk baru ditunjukkan untuk memperbaiki produk lama dengan terus meluncurkan produk baru sebagai perluasan merek. Dalam kategori produk yang berhubungan juga dapat memperluas arti merek. Tantangan dalam pengembangan produk baru. Terdapat imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang sangat inovatif mampu mengidentifikasikan dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru sama saja menempatkan diri mereka sendiri pada risiko. Yang kedua, terdapat keberhasilan produk baru. Inovasi tambahan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk baru untuk pelanggan baru, agar perusahaan dapat berhasil dalam mengembangkan produk. Faktor utama adalah faktor yang superior dan unik. Faktor lainnya adalah konsep produk yang didefinisikan dengan baik. Perusahaan mendefinisikan dan menilai pasar sasaran, kebutuhan produk, dan manfaat secara cermat sebelum melanjutkan produk tersebut. Faktor selanjutnya adalah sinergi teknologi dan pemasaran, kualitas pelaksanaan di semua tahap, dan daya tarik pasar. Selanjutnya yaitu kegagalan produk baru. Yang pertama, kelangkaan ide penting dalam wilayah tertentu. Mungkin hanya sedikit cara yang tersisa untuk meningkatkan beberapa produk dasar, seperti baja atau deterjen. Yang kedua, pasar yang terfragmentasi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan dan laba lebih rendah untuk setiap produk. Yang ketiga, batasan sosial dan pemerintah. Produk baru harus memuaskan keamanan konsumen dan ramah lingkungan. Yang keempat, biaya pengembangan. Perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan satu nilai kelayakan pengembangan dan sering menghadapi tingginya biaya R&D, manufaktur, dan pemasaran. Yang kelima, kelangkaan modal. Beberapa perusahaan mempunyai ide bagus, tetapi tidak dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk meneliti dan meluncurkannya. Yang terakhir yaitu waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Perusahaan harus mempelajari bagaimana cara memadatkan waktu pengembangan dengan menggunakan teknik baru, mitra strategis, uji konsep dini, dan perencanaan pemasaran yang bagus. Penyebab kegagalan produk baru. Yang pertama, kegagalan pasar atau pemasaran. Ukuran pasar potensial kecil, tidak ada diferensiasi, positioning buruk, salah memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kegagalan keuangan, tingkat pengembalian investasi yang rendah. Yang ketiga, kegagalan penentu waktu, terlambat masuk pasar, terlalu cepat pasar belum berkembang. Yang keempat, kegagalan teknis, produk tidak bekerja, desain yang buruk.
Yang kelima, kegagalan organisasional. Tidak sesuai dengan budaya organisasi, kekurangan dukungan dari organisasi. Yang keenam, kegagalan lingkungan, peraturan pemerintah, faktor makroekonomi. Pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi yang pertama menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru, yaitu manajemen senior harus menentukan berapa banyak anggaran yang diperlukan untuk pengembangan produk baru. Beberapa perusahaan membiayai proyek sebanyak mungkin, berharap untuk mencapai beberapa pemenang. Yang kedua, mengelola pengembangan produk baru. Banyak perusahaan memberikan tanggung jawab ide produk baru kepada manajer produk. Perusahaan besar sering membentuk departemen produk baru yang dikepalai oleh manajer yang memiliki kewenangan substansial dan akses ke manajemen puncak. Mengelola proses pengembangan ide terdiri dari 4. Yang pertama, penciptaan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Ide produk baru bisa berasal dari interaksi dengan berbagai kelompok dan menggunakan teknik yang menghasilkan kreativitas. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain. Didorong oleh gerakan inovasi terbuka, banyak perusahaan semakin melangkah keluar perusahaan untuk mendapatkan sumber eksternal ide-ide baru, termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, insinyur, anggota saluran, agensi pemasaran, manajemen puncak, dan bahkan pesaing. Yang ketiga, teknik kreativitas menyebutkan atribut objek seperti obeng, lalu memodifikasi setiap atribut seperti mengganti pegangan kayu dengan plastik, memberikan daya torsi, menambahkan kepada obeng yang berbeda, dan seterusnya. Mendorong hubungan menyebutkan beberapa ide dan mempertimbangkan setiap ide dalam hubungannya dengan setiap ide lainnya. Yang keempat, penyaringan ide. Dalam penyaringan ide, perusahaan harus menghindari 2 jenis kesalahan. Kesalahan menolak job error terjadi ketika perusahaan menolak ide yang baik. Pembahasan yang kedua yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Apa itu penetapan harga? Penetapan harga adalah proses menentukan berapa yang akan diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dalam penetapan harga, manajer memutuskan beberapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Bagaimana cara perusahaan menetapkan harga? Di perusahaan kecil, penetapan harga pada perusahaan kecil biasa dilakukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer produk dan manajer divisi. Mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Yang pertama, psikologi dan harga konsumen. Banyak konsumen yang beranggapan bahwa harga murah itu barangnya berkualitas rendah dan barang harga mahal itu barang kualitas baik. Tidak demikian dengan harga yang ada di pasaran. Ada barang yang kualitas baik dengan harga murah dan ada juga barang yang berkualitas rendah dengan harga mahal. Ini tergantung pada psikologi para konsumen. Sebaiknya konsumen lebih teliti terhadap kualitas barangnya dan perbandingan harganya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menetapkan harga. Terdapat 6 langkah-langkah menetapkan harga. Yang pertama, memilih tujuan menetapkan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Yang keenam, memilih harga akhir. Langkah-langkah menetapkan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Terdiri dari kemampuan bertahan. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya jika terjadi kelebihan kapasitas, persaingan yang sengit, atau keinginan konsumen yang berubah-ubah. Kelangsungan hidup adalah tujuan jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan tersebut harus belajar bagaimana menambah nilai atau berhadapan dengan kepunahan.
Yang kedua, laba saat ini maksimum. Perusahaan tersebut memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba sekarang, arus kas atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum. Strategi ini mengandaikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai pengetahuan tentang fungsi permintaan dan biayanya. Dalam kenyataannya, keduanya sulit diperkirakan. Yang ketiga, pangsa pasar maksimum. Perusahaan menerapkan penetapan harga penetrasi pasar, yaitu berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga rendah dengan harapan akan dapat memperoleh volume penjualan yang tinggi, biaya unit yang semakin rendah, dan laba jangka panjang yang semakin tinggi dengan asumsi pasar sensitif terhadap harga. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum. Perusahaan menerapkan penetapan harga pemerahan pasar, yaitu dengan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk baru selama tahap perkenalan untuk memaksimalkan memerah pasar. Kemudian, menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Yang terakhir, kepemimpinan kualitas produk. Banyak merek berusaha keras untuk menjadi barang mewah yang dapat dihasilkan. Produk atau jasa yang bercirikan tingkatan yang tinggi soal mutu, selera dan status yang dapat dirasakan dengan harga yang cukup tinggi yang tidak di luar jangkauan konsumen. Langkah-langkah menetapkan harga yang kedua yaitu menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Metode-metode menentukan permintaan yang pertama yaitu sensitivitas harga. Langkah pertama adalah memperkirakan permintaan untuk memahami apa yang mempengaruhi sensitivitas harga. Biasanya, pelanggan tidak terlalu sensitif terhadap barang murah atau barang yang jarang mereka beli. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan. Perkirakan kurva permintaan dapat dilakukan melalui survei, eksperimen harga, atau analisis statistik. Yang ketiga, elastisitas harga permintaan. Langkah-langkah menetapkan harga selanjutnya yaitu memperkirakan biaya. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya pokok yang harus dikeluarkan perusahaan untuk produksinya tanpa dipengaruhi hasil produksi atau pendapatan penjualan. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang umumnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Yang ketiga, biaya total atau total cost, yaitu jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu produksi. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost, yaitu biaya produksi per unit produk. Average cost sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Selanjutnya, menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh pemerintah pasar dan biaya perusahaan, perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Mula-mula, perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Pengenalan harga baru atau perubahan harga lama dapat memprovokasi respon dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Langkah-langkah menetapkan harga yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga yang terdiri dari 6 penetapan. Yang pertama, penetapan harga markup. Metode yang paling mendasar adalah menambahkan markup standar ke biaya produksi. Biaya unit sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi penjualan unit. Harga markup sama dengan biaya unit dibagi 1 dikurangi pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Penetapan yang kedua yaitu penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, target return pricing. Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya.
Biaya tingkat pengembalian sasaran sama dengan biaya unit ditambah tingkat pengembalian yang diinginkan ditambah modal yang diinvestasikan dibagi penjualan unit. Volume titik impas sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Memilih metode penetapan harga. Penetapan harga nilai anggapan. Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen seperti yang pertama, citra pembeli akan kinerja produk. Yang kedua, kemampuan penghantaran dari saluran. Yang ketiga, kualitas jaminan. Yang keempat, dukungan pelanggan. Yang kelima, atribut yang kurang dominan seperti reputasi. Yang keenam, pemasok keterpercayaan dan harga diri. Memilih metode penetapan harga. Penetapan harga nilai atau value pricing. Mereka memenangkan pelanggan setia dengan menggunakan harga yang cukup rendah atau penawaran yang berkualitas tinggi. Jenis-jenis value pricing. Yang pertama, penetapan harga murah setiap hari atau value low pricing (VLDP). Pengecer yang berpegang pada kebijakan ini mengenakan harga murah yang konstan dengan sedikit atau tanpa promosi harga dan penjualan khusus. Yang kedua, yaitu penetapan harga tinggi rendah atau high low pricing. Pengecer menggunakan harga yang lebih tinggi dengan basis setiap hari tetapi sering melakukan promosi di bawah ELDP. Penetapan yang kelima yaitu penetapan harga nilai going rate. Perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. Perusahaan yang lebih kecil mengikuti sang pemimpin, mengubah harga mereka ketika harga pemimpin pasar berubah dan bukan pada saat permintaan atau biaya mereka sendiri berubah. Penetapan yang keenam atau yang terakhir yaitu penetapan harga jenis lelang yang terdiri dari lelang Inggris atau tawaran meningkat. Lelang ini dilakukan oleh satu penjual dan banyak pembeli. Penawar tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. Kemudian lelang Belanda atau tawaran menurun. Lelang ini dilakukan oleh satu penjual dan banyak pembeli atau satu pembeli banyak penjual. Kemudian lelang tender tertutup. Lelang di mana pemasok hanya dapat memberikan satu penawaran dan tidak dapat mengetahui penawaran lain. Langkah-langkah menetapkan harga yang keenam yaitu menentukan harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan termasuk dampak kegiatan perusahaan lain, kebijakan penetapan harga, berbagai keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. Menyesuaikan harga. Perusahaan biasanya tidak menetapkan suatu harga, tetapi mengembangkan struktur penetapan harga yang merepresentasikan variasi dalam permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan, dan faktor lainnya. Sebagai dari hasil potongan harga, insentif dan dukungan promosi, perusahaan jarang merealisasikan keuntungan yang sama dari masing-masing unit produk yang dijual. Di sini kita akan mengamati beberapa strategi penyesuaian harga. Yang pertama, penetapan harga secara geografis. Yang kedua, potongan dan insentif harga. Yang ketiga, penetapan harga promosi. Dan yang terakhir, penetapan harga terdiferensiasi. Strategi penyesuaian harga yang pertama yaitu penetapan harga secara geografis. Terdiri dari barter, pertukaran barang tanpa uang dan campur tangan pihak ketiga, persetujuan kompensasi, penjual menerima sebagian pembayaran secara tunai dan sisanya dalam bentuk barang, pengaturan pembelian kembali, dan offset.
Penjual menerima pembayaran penuh secara tunai tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah uang di dalam negara tersebut selama periode tertentu. Strategi penyesuaian harga yang kedua yaitu potongan dan intensif harga. Sebagian perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon dan insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Perusahaan harus melakukannya dengan cermat atau menentukan laba mereka lebih rendah daripada yang direncanakan. Strategi penyesuaian harga. Penetapan harga promosi. Yang pertama, penetapan harga pemimpin kerugian atau loss leader. Yang kedua, penetapan harga acara khusus. Yang ketiga, pembayaran berbunga rendah. Yang keempat, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Yang kelima, jaminan dan kontrak jasa. Yang keenam, diskon psikologis. Strategi penyesuaian harga. Penetapan harga terdiferensiasi. Diskriminasi harga terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan proporsional dalam biaya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di aplikasi Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.